Oke, kawan-kawan, saat ini kita sama Ustazah kita, Kak Kak Ana. Kak Ana ya, Kak Aliana Rahman. Kak Ana mengambil mapel bahasa Arab di SMA Negeri Cahaya Bangsa. Kita akan kepoin, ambil jalan-jalan sedikit tentang sekolah kita, SMA Cahaya Bangsa. Ini ruang kelasnya ya, Kak Ana ya. Kita masuk bentar, Kak Ana. Boleh. Adik-adik kita belajar mulai jam berapa pagi? Pagi itu mulai morning check up-nya sekitar pukul 7.15. Sekitar 7.15. Morning check up-nya, kemudian pembelajarannya dimulai pukul 7.45. Pembelajarannya 7.45. Sambil jalan ke anak. Jadi tadi pembelajaran mulai 7.45 ya? Iya. Mereka berangkat dari shelter? Ya, berangkat dari shelter dari pukul 7.15 harus sudah siap. Yep. Di shelter sudah dipandu oleh pembina boardingnya, jadi harapannya tidak ada kendala yang berarti gitu untuk anak-anak santri-santri dipandu oleh pembina? Iya, pembina boarding muslimnya ya? Muslimnya. Gitu ya, jadi setiap boarding ada pembinanya ya, yang jadi, Iwan maupun Ahwat yang diarahkan ke kelas. Ke sekolah ya, ke sekolah. Jadi itu kayak dijemput gitu? Kalau jadi ada dua sistem kan. Kalau pagi 7.15 itu berarti agenda boarding dengan agenda sekolah sudah mulai switch ya, ada perpindahan. Jadi guru-guru yang piket di sekolah pun akhirnya membantu guru-guru di boarding untuk menjemput anak ke sekolah, sedangkan teman-teman di boarding atau guru-guru di boarding juga sudah menyiapkan anak-anak di sekolah dan gitu. di boarding dan diwanti-wanti gitu. Ada yang jemput, ada yang menyiapkan ya, ada yang antar. Betul. Jadi di boarding ada Bapak Ibu guru muslim yang membantu menyiapkan untuk menuju ke kelas. Betul sekali. Kemudian ada yang di kelas menjemput dua-duanya, ketemu gitu. Setiap pagi itu ya? Setiap pagi. Setiap pagi. Jadi kalau kamu di Cahaya Bangsa siap-siap gitu ya pagi? Sudah gedor-gedor. Berarti gitu. Makan paginya? Sarapannya? Ya. Sarapannya sudah disediakan mulai dari 6.30. 6.30 ya, harus sudah sarapan. Ya. Sudah mulai sarapan. Jadi anak-anak juga punya sip-sipan untuk mandi. Anak-anak yang sudah siap boleh untuk sarapan duluan seperti itu. Oh, ada sip-sipan mandi ya. Betul sekali. Oke. Ya, betul. Musola khusus perempuan. Ini musola khusus perempuan. Yang laki beda lagi ya, sana ya? Iya, dari sebelah sana. Oh, jadi musola atau khusus perempuan beda guys, dibedakan. Betul, Ustaz. Jadi mereka tadi subuhan gitu bareng? Ya, subuhan. Terus? Khusus Ahwat subuhan, setelah subuhan al-masurat, setoran hafalan. Setelah itu kembali ke shelter, beres-beres shelter, kemudian persiapan untuk mandi dan sekolah. Subuhan dulu, kemudian al-masurat pagi. Ya, dan setoran hafalan. Yang sudah setor hafalan boleh untuk kembali ke shelter dulu untuk menyiapkan perlengkapan sekolahnya. Oke. Sambil menyiapkan perlengkapan sekolah ya, dari subuh. Oke, sambil jalan ke sana. Ini kondisi pondoknya Cahaya Bangsa guys. Ketika sedang libur ya Pak. Ini sedang libur jadi sepi lagi, libur lebaran kita ambil gambar ini. Yang tapak depan tuh shelter atau tempat tidur atau boardingnya Ikhwan ya. Perempuan kalau ini. Yang ini perempuan. Iya. Yang gedung yang besar perempuan juga. Perempuan kalau yang juga. Ini sementara kosong karena santri-santri sudah pindah semuanya ke sana, santriwati. Oke. Nanti akan di belakang ada gedung baru. Iya, gedung baru. Itu nanti ini akan diisi oleh santri-santri baru tahun ajaran 2023 agar apa? Agar anak-anak baru juga merasakan rasanya tinggal di pondok seperti ini. Jadi guys, ini kalau kalian mau ke Cahaya Bangsa ini udah siapkan guys ini. Kalau ini saya bilang ini banglo nih ya, bukan shelter. Oh iya, jadi ini shelter ya, settingnya, kalau ini di Cahaya Bangsa bisa disebut shelter ya Kak Ana. Ya, kalian akan tinggalnya di sini bersama teman-teman ya. Satu shelter ini 4 atau 5 orang ya? Iya. 4 atau 5 orang. Kalau yang sebelah sana lebih besar. Di sini muslimnya bangunin ya, waktu subuh. Iya. Gitu ya? Pukul 3.30 udah membangunkan. 3.30 udah dibangunin. Udah dibangunin. Mau sedang puasa atau enggak? Iya. Pokoknya setiap hari itu iya. Itu jadwal rutin ya? Jadwal rutin. 3.30 sudah bangun. Biasanya kegiatan setelah bangun
Setelah bangun sholat tahajud dulu. Sholat tahajud, kemudian ya baca Quran time mandiri seperti itu. Ada Quran time mandiri. Ya, sebelum subuh. Menunggu waktu subuh ada Quran time-nya. Kemudian setelah sholat subuh baru dilanjutkan rutinitas yang lain yang tadi sudah. Baru dilanjutkan ya. Sambil jalan nanti kita lihat asrama yang Samarkan ya, Samarkan namanya. Samarkan ini. Samarkan. Samarkan. Namanya kayak apa itu? Samarkan itu kayak sejarah Islam di. Betul. Pendiri yayasan mengambil nama Samarkan memang Kita melewati jalanan untuk ke shelter laki-laki ya. Ini antri baru harus merasakan ini ya. Iya. Karena ciri khas dari Cahaya Bangsa juga ciri khas Cahaya Bangsa ini etnik ini ya. Etnik. Jadi kalian harus siap-siap, ini ada tangganya di atas itu tempat tidur kalian ya. Iya betul sekali. Shelternya udah nunggu kalian, jadi jangan ragu-ragu. Sampai ketinggalan, Jangan ketinggalan. kehabisan tempat. Kehabisan shelter nanti. Jadi setelah pagi masuk, kemudian kegiatannya belajar mengajar ya seperti biasa. Kegiatan belajar mengajar pada umumnya biasa. Ya. Seperti sekolah umum. Ya, dari pukul. Mapelnya juga sama ya. Terus kali hanya yang membedakan ada mata pelajaran psikososial namanya. Ada psikososial ya. Iya. PSE. Iya, psikologi. Itu di kurikulum Merdeka namanya PSE. Oh, PSE namanya ya. Oh iya. Sosio emosional. Ada mata pelajaran khususnya Pak Guru? Itu namanya ada pendekatan pembelajaran. Oh, pendekatan pembelajarannya. Gitu. Terus sampai jam berapa itu pelajaran umum? Sampai pukul 12.15. 12.15 ya? Iya, pelajaran Setelah umum. Setelah itu santri balik ke shelter mempersiapkan diri untuk sholat berjamaah. Yap. Ya, sholat berjamaah. Kemudian setelah sholat berjamaah baru makan siang. Sholat zuhur, terus makan siang. Ya, makan siang. Terus? Kemudian setelah makan siang, anak-anak bersiap untuk mengikuti program visi. Makan siang, anak-anak bersiap mengikuti? Program visi namanya. Oh, program visi ya. Kita bicara program visi. Sesuai dengan visi dari Cahaya Bangsa itu sendiri. Oke. Ini shelter baru ya? Iya, ini shelter baru dengan bentuk bangunannya lebih modern ya, lebih kuat juga. Kita sambil lihat ke atas, Kak Ana. Tadi setelah setelah zuhur, kemudian setelah makan siang, program visi. Program visi sampai jam berapa? Sampai pukul 15.30. 15.30. Oke. Bagus ya. Yang baru guys. Kemudian 15.30 setengah 4 itu kegiatannya? Kegiatannya persiapan untuk sholat berjamaah, sholat asar. Kemudian setelah itu almas surat bersama. Almas surat petang. Kemudian anak-anak bersiap-siap untuk mengikuti program talent. Bersiap-siap ya, mengikuti program talent. Ya, yang boleh diikuti mulai jam dari pukul 16.00. Pukul 16.00 sampai 17.30 program talent ya? Iya, program talent. Itu kayak apa? Kayak ekstrakurikuler gitu? Iya, betul. Seperti ekstrakurikuler pada sekolah. Cahaya Bangsa biasa disebut talent. Setiap anak harus mengikuti minimal 2 talent. Itu setiap hari ya? Setiap hari, tapi ada beberapa talent yang enggak setiap hari, jadi anak-anak bisa menggunakan waktu ketika tidak ada talent untuk istirahat. Tapi setiap hari kan ada talentnya, ada program talentnya ada. Itu kalau kurikulum Merdeka sekarang itu namanya P5. Oh iya. Kira-kira P5 ya, betul. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita udah ngadakan sebelumnya. Tinggal disesuaikan aja ya. Talentnya apa aja? Talentnya ada di bidang olahraga, seni, akademik juga ada. Kalau olahraga ada badminton, ada renang, ada panahan.
kemudian ada spa bola. Gitu ya. Iya, dan banyak lagi. Kalau untuk seni ada art club. Oh iya, kita pernah dapat juara berapa Ustadz? Juara 2 untuk panahan tingkat provinsi. Tingkat provinsi ya. Panahan guys. Gitu. Nanti kita akan bicara juga banyak dengan adik-adik kita ya. Tapi hari ini lagi sepi, jadi nanti waktu masuk untuk tentang talent. Gitu. Kemudian kita turun ke kanan. Setelah jam berapa tadi? Setelah 16.30. Setelah talent 16.30. 17.30. Santri diminta untuk siap-siap makan, kemudian bersih-bersih, untuk bersiap untuk mengikuti sholat berjamaah waktu maghrib. Oh gitu ya. Tidur siangnya nggak ada? Tidur siangnya tadi sebelum visi. Kalau anak-anak yang bisa untuk mengatur waktu. Tadi habis zuhur itu boleh untuk memanfaatkan istirahat. Untuk istirahat. Makan siang, mau istirahat, pokoknya isoma gitu. Isoma ya. Kemudian sholat maghrib. Saat maghrib. Kemudian ada kegiatan lagi, di kegiatan boardingnya ada kajian-kajian. Di boarding ada kajian-kajian biasanya jam berapa? Dari setelah sholat maghrib sampai isya. Sholat maghrib sampai isya. Ya. Setelah sholat maghrib sampai isya itu kajian-kajian. Ada setiap kajian. Iya, setiap hari. Setiap hari guys. Hampir setiap hari sih. Kalau beberapa kecuali hari ada kegiatan sesuatu yang mendesak gitu ya. Iya, baru tidak diadakan kajian. Kemudian itu sampai isya. Ini isya. Setelah isya kan sudah makan malam kan? Iya, sudah makan malam tadi sorenya. Sebelum sholat maghrib. Setelah isya? Setelah isyanya itu ada waktu me time untuk anak-anak sampai pukul 22.00. Apa biasanya kegiatan me time-nya? Belajar mandiri, kemudian menelpon orang tua, gitu. dan sebagainya. Kemudian, nelpon di pondok kita boleh bawa handphone. Boleh bawa HP guys. Karena psikologi anak itu sangat diutamakan di sini ya. Tidak boleh ada anak-anak yang tertekan karena merindukan orang tuanya gitu. Nanti belajarnya juga nggak enak jadinya. Gitu. Oke ya. Okay. Nggak ada masalah sama ini HP? Alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti. Tipsnya gimana? Biasanya itu banyak keluhan untuk HP. Tipsnya apa HP itu betul-betul full dilepas di pegangan atau setiap saat? Tidak, hanya untuk beberapa waktu dan ketika dibutuhkan. Jam berapa saja. Sampai jam berapa? Dari setelah sholat isya kira-kira pukul 20.00 ya sampai pukul 21.45 kalau sekarang. Oke, ya, dan setiap bulan juga ada jadi monitoring jangan khawatir terkucil dari dunia guys. Iya. Jadi jangan khawatir terkucil dari dunia. Tapi tetap terkontrol lah. Iya, kalau kata pendiri yayasan Bapak Suryadi Jayapurnama, anak-anak generasi yang di Cahaya Bangsa adalah anak-anak yang lahir bersama teknologi. Jadi lahir mereka tidak bersama bisa teknologi, masa nggak boleh pegang HP iya. kan? Jadi lucu. Kalau dipisahkan kan agak aneh jadinya. Cuma harus bertanggung jawab ya. Betul sekali. Kita juga yang memberikan kebebasan juga harus punya tanggung jawab juga untuk mengontrol ya, mengontrol penggunaan HP dari anak-anak sendiri. Untuk anak pesan kalau ada adik-adik kita yang mau gabung Cahaya Bangsa masih ragu, gimana? Untuk adik-adik yang ragu bergabung bersama kami di Cahaya Bangsa, silahkan dihilangkan dulu keraguannya. Boleh tengok-tengok dulu? Boleh tengok-tengok dulu, bebas mau datang kapan saja. Selalu ada penghuninya di Cahaya Bangsa. Kalau ingin tahu survei tempat, survei lokasi, ingin tanya-tanya mengenai apa itu Cahaya Bangsa, kemudian programnya seperti apa, boleh tanya-tanya. Boleh. Kalau bingung, kalau sini kepoin aja sama ya Facebooknya Cahaya Bangsa IBS ada, kemudian atau datang langsung dengan orang tua. Oke ya. Boleh. Oke, dikontak dulu lebih bagus ya, supaya kita bisa menerima, mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Ada lagi aku dengar orang tua boleh nginep di sini. Boleh, betul sekali boleh. Gimana ceritanya gimana? Ada tempat penginapan khusus untuk orang tua yang ada penginapan khusus untuk orang tua. Betul. Guys. Itu pondok yang keren guys. Jadi kalau kita kadang-kadang orang tua itu kan pengen merasakan rasanya tinggal bersama anak di tempat anak di tempat baru di pondok. Oke. Ada disediakan, nanti disiapkan. Gitu. Pokoknya banyak yang baru, nanti komen-komen yang tentang pertanyaan kita tunggu. Iya, betul. Silakan bisa hadir juga ke Cahaya Bangsa langsung. Iya, kita nunggu banget bagi yang pengen tahu lebih jauh.
untuk hadir Cahaya Bangsa, mungkin kawan-kawan sekolah kalian bisa juga boleh berombongan ya. Boleh. Kepoin aja, kita siapkan. Gitu. Tempatnya kalau mudahnya kalau memberitahu ini perempatan Lenek gitu ya. Iya, perempatan Lenek ke arah lurus terus ke arah utara ya. Utara. Ke arah utara itu ke arah BLK itu guys, atau Luang Gali. Ya, Luang Gali. Lurus aja terus. Lurus terus kemudian ke utara lagi setelah BLK. Betul. Kalau dicari di Google Maps juga udah ada. Atau Google Maps-nya langsung klik ya. Ya. BLK ke utara. Sebelum pengadaan ke utara lagi sedikit, sekitar 1 atau 2 kilo di sebelah kiri jalan pondok kita Cahaya Bangsa. Itu guys, sampai ketemu berikutnya. Makasih Kak Ana. Iya. Silakan Pak. Kalau ini kan nggak bisa ngerekam.